Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai notifikasi real-time dengan Buser. Di video sebelumnya, kita sudah belajar menambahkan dari sisi klien. Jadi, bagian klien ini atau menerima notifikasi, kita sudah berhasil ya di video sebelumnya. Nah, untuk video kali ini kita belajar bagaimana menambahkan codingan yang ada di sisi server. Jadi dengan kata lain, kita mengirimkan data dari aplikasi kita ke server atau ke pusher ini sehingga channel manapun yang terbuka atau ada klien yang membuka aplikasi tersebut, maka akan mendapatkan notifikasi. Ya, di video sebelumnya saya menggunakan bahasa Java, tapi saya ganti untuk sisi server karena saya juga agak kesulitan kalau menggunakan bahasa Java. Ya, tidak apa-apa sih mau pakai Java atau bahasa PHP. Saya pakai bahasa PHP saja. Untuk sisi server, Poser meminta kita untuk menginstal library Poser PHP server. Nah, kita bisa install menggunakan Composer. Bila teman-teman belum mempunyai Composer, silakan di-download terlebih dahulu. Ya, silakan di-download yang versi Windows. Untuk versi Linux bisa dilihat di bagian bawah atau manual download ya. Nah, kalau sudah terinstall, teman-teman cek di CMD. Hasil seperti ini artinya sudah berhasil. Oke, kita kopikan saja dulu ini. Ya, kemudian kita buat folder project web di server kita. Karena saya di sini menggunakan SAM, maka saya taruh di folder HTDocs. Ya, saya sudah buat project web servernya dengan nama folder My Real Time di HTDocs. Teman-teman tinggal sesuaikan. Saya buat di sini satu file untuk menangani pengiriman data ya. Teks. Kemudian kita buat file Composer. Nah, isinya kasih kosong saja. Format JSON. Composer.json. Ya, kalau sudah kita ke CMD lagi. Kita ke folder ini ya. Ya, kita pindah tadi ke folder My Real Time. Nah, kita sudah ada di dalam sini. Di CMD-nya sudah ada di dalam sini ya. Tinggal kita insert saja yang tadi. Kita copy ulang. Klik kanan. Oke. Lalu kita enter. Oh, ada error di bagian JSON, mungkin kita bisa isi. Ya, kita tunggu proses instalasinya. Tergantung kecepatan internet di tempat teman-teman. Ya, kalau sudah, hasilnya seperti ini, proses di CMD-nya. Dan di Composer JSON akan seperti ini. Akan terisi atau tertulis otomatis seperti ini. Jadi, Poser PHP-nya versi 4.1. Oke, selanjutnya kita copy codingan yang berikutnya. Ya, ini kita copy.
Oke, sudah ya. Nah, kalau kita melihat ini berhasil atau tidak, kita bisa jalankan atau kita panggil file send.php ini. Coba kita tes. Ya, jika kita sudah jalankan server kita, nah, lalu kita buka di sebelah kita ini browser, kita jalankan kode send.php ini, maka dia akan mengirimkan data notifikasi di sebelah sini, di browser ini. Kita tes. Ya, berhasil. Artinya codingan di server kita sudah jalan dengan baik. Ya, di latihan berikutnya kita akan mengirimkan data dari Android Studio ke send.php ini, yang sehingga akan diproses lalu akan ditangani oleh puser. Oke, kita lanjut ke Android Studio kita. Ya, kita perlu tambahkan dependencies untuk menangani proses pengiriman ke web service atau HTTP. Di sini kita pakai asynchronous HTTP. Kita bisa langsung ke build Gradle. Lalu kita tambahkan library-nya atau dependencies-nya. Ya, kalau sudah sinkron, ya selanjutnya kita akan buat interface untuk mengirimkan data dari server.
Nah, codingan berikutnya kita buat untuk mengirimkan data ini ke web service kita. Jadi kita pakai library yang tadi kita tambahkan. Ya, jadi codingan kita untuk mengirimkan data ke web service sudah selesai. Nah, saya jelaskan sedikit. Nah, ini kita pakai kelas ini, asynchronous HTTP client. Nah, ini yang akan nanti mengirimkan ke web service kita. Dan parameter yang akan dilewatkan atau yang akan diberikan ke web service, kita gunakan kelas ini, request params. Nah, kita pakai codingan seperti ini, put kalau macam ada yang kita mau, data-data yang kita mau berikan, nah kita bisa pakai codingan seperti ini. Dan metode yang kita gunakan untuk mengirim yaitu kita pakai post. Nah, ada juga metode get. Untuk metode get kayaknya tidak perlu melewatkan parameter, cukup kita panggil ini saja. Ya, dan untuk parameternya di sini ada 3. Yang pertama adalah alamat URL, lalu kemudian parameternya, nilai-nilai yang mau dikirim, ya mungkin seperti itu. Kemudian kelas response-nya. Nah, di sini kemudian hasilnya itu ada 2 metode, yaitu saat sukses dan saat gagal. Sukses ini artinya kita akan menerima balasan dari web service kita bila ada kembalian dari web service. Nah, itu bisa kita ambil dengan objek atau parameter ini response body. Nah, di sini yang akan menampung nilai kembalian dari web service kita. Ya, selanjutnya kita akan tangani di web service. Sekarang kita belum menangani pengiriman 2 variabel ini, nama dan message. Oke, langsung saja kita ke codingan web service kita. Ya, yang di sini yang send file sender.php. Ya, untuk ini kita pakai, karena metode post kan yang kita pakai client.post itu, kita pakai di sini metode $_post lalu message. Ya, jadi variabel ini atau nilai ini harus disesuaikan dengan yang ini, nama dan message. Oke, sudah sama ya. Ya, kita lihat di main activity, notifikasinya send name, message. Nah, kita bisa buat lagi untuk menangani message-nya. Pesan
Oke, tidak ada yang ketinggalan, kita tes running. Iya, juga sudah selesai running, kita tes ke Go Page 2. Lalu kita coba isikan datanya. Oops. Kita tes send. Ya, sudah berhasil, sudah berjalan. Kita coba lihat ke pusernya. Ya, sudah ya. Ya, jadi dari sisi server kita sudah berjalan dengan baik, sehingga kita bisa mengeringkan data secara real time menggunakan web service atau bahasa PHP sebagai servernya. Oke, di sini saya sedikit jelaskan untuk my event ini. Ya, di sini ada bagian my event. Nah, ini teman-teman bisa menggantinya apabila dalam satu aplikasi itu ada dua pengguna antara misalnya user dan admin. Misalnya kita ingin membuat notifikasi ini khusus untuk user saja. Maka kita bisa ganti, mungkin di sini namanya dengan user, misalnya gitu, event user. Sehingga ketika yang menggunakan itu dia sebagai admin atau dia tidak terdaftar sebagai user, notifikasi tersebut dia tidak akan terima. Dia tidak akan menerimanya. Dan kita pun perlu setting di web service kita. Jadi di sini my event ini kita ganti dengan event user. Bila kita ingin mengirimkan data atau mengirimkan notifikasi tersebut hanya untuk user. Nah, begitupun dengan admin. Jadi kita bisa merubahnya di bagian sini yang my event ini. Oops. Ya, kita kembalikan saja dulu. Ya, demikian tutorial kita mengenai notifikasi real time dengan Puser. Nah, diharapkan dari tutorial ini teman-teman bisa mengaplikasikannya ke dalam contoh yang lebih kompleks lagi, ke dalam aplikasi teman-teman yang lebih kompleks lagi. Oke, sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Oke, salam programmer.